Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan yang baik dan melimpahkan keberkahan dalam hidup untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD Negeri Panara. Kali ini kita akan kembali memasuki pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin pada pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita berdoa sebelum belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan hafalan surah At-Tin. Yang kedua, siswa mampu mengetahui makna surah At-Tin. Yang ketiga, siswa mampu mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan yang keempat, siswa mampu memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebaikan. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran minggu lalu kita telah menyelesaikan bacaan dan tulisan surah At-Tin. Sekarang Bapak akan bertanya kembali, mengapa kita perlu membaca Al-Quran? Karena orang yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung. Karena Al-Quran ada mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita, bahkan yang akan menemani kita hingga hari kiamat. Pada pelajaran hari ini, kita akan mengetahui makna dan arti kandungan surah At-Tin dari ayat per ayat. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattini wazzaitun," demi buah tin dan buah zaitun. Tahukah anak-anakku sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dua nama buah ini? Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama sesuatu, maka sesuatu tersebut pasti memiliki kemuliaan dan keutamaan untuk umat manusia. Salah satunya adalah buah tin dan buah zaitun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan atau sumpahkan di dalam surah At-Tin. Kandungannya adalah buah tin ternyata adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa turi sinin," yang artinya dan demi bukit Sinai. Ada yang tahu Gunung Sinai terletak di mana? Nah, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, yaitu lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung yang setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa pernah menerima wahyu pertama dan juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan pada malam Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadzal baladil amin,"
dan demi negeri yang aman ini. Tahukah anak-anakku sekalian, di mana negeri yang aman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ini? Betul sekali, negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan adalah di kota Makkah. Kota Makkah disebut juga dengan kota yang aman, karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Makkah juga disebut sebagai Ummul Qura atau tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga tempat umat Islam untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan gagah, serta memudahkan untuk melakukan banyak kegiatan. Tapi sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja, tidak ada akal dan juga tidak ada rohani. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat atau ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua sebagai manusia, sekalipun mereka sempurna, sekalipun kita sempurna sebagai manusia, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sifat, perilaku, apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pada ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Anak-anakku sekalian, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang selalu beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Nah, bagaimana contoh orang yang beriman dan beramal soleh? Yaitu mereka yang rajin beribadah kepada Allah, rajin melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi selain itu, ia juga gemar bersedekah, berbuat baik kepada teman, kepada orang tua, dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Anak-anakku sekalian, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan banyak bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan tidak lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Dan pada ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan kepada kita.
tiada perbuatan walau sekecil biji pun yang dapat terlepas dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan kita agar tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dari pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan banyak kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan memberikan tugas menghafal surah At-Tin dengan artinya. Silahkan buka Al-Quran masing-masing, atau boleh buka buku paket pada halaman 6 bagian D. Lalu hafalkan surah At-Tin lengkap dengan artinya. Setelah dihafal, setor hafalannya melalui video rekaman. Videonya dikirim ke Bapak melalui grup Telegram dengan mencantumkan nama dan kelasnya masing-masing. Jangan lupa, sebelum merekam hafalan, hendaknya anak-anakku sekalian tetap membaca ta'awudz dan basmalah. Dan yang terakhir, batas penyetoran hafalan surah At-Tin sampai jam 9 malam hari ini. Selamat menghafal anak-anak hebat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu kepada kita semua dan memberkahi seluruh aktivitas belajar kita hari ini. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.